إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Adalah bicara soal satu di antara tanda-tanda kiamat besar, tentang munculnya binatang dari perut bumi yang akan bicara. Itu yang disebut dengan dabbatul ardi. Namun sebelumnya, karena ini juga terkait dengan tanda-tanda alamat besar, maka kita akan urut supaya nyambung dengan apa yang kita akan jelaskan di malam hari ini. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada penyelenggara daurah di malam hari ini. Sudah kembali memberikan kesempatan untuk bermuajah dengan antum semuanya. Kemudian juga salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema yang diamanahkan adalah bicara soal satu di antara tanda-tanda kiamat besar, tentang munculnya binatang dari perut bumi yang akan bicara. Itu yang disebut dengan dabbatul ardi. Namun sebelumnya, karena ini juga terkait dengan tanda-tanda alamat besar, maka kita akan urut supaya nyambung dengan apa yang kita akan jelaskan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seputar tanda-tanda kiamat besar ini banyak sekali. Sehingga kemudian banyak para ulama berselisih pendapat tentang tartib yang sesungguhnya seperti apa. Karena ada yang memulai dengan dukhan dulu, maksudnya asap tebal di langit.
Ada yang memulai dengan khurujud dajjal, dajjal dulu. Artinya bahwa karena redaksi hadisnya berbeda-beda, sehingga kemudian susah untuk ditartib, mana satu duluan, mana satu belakangan. Contoh saja Al-Imam Mubarakfuri di dalam Syarh At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa ini menurut pendapat beliau, inna awwalal ayati ad-dukhanu thumma khurujud dajjal thumma nuzulu Isa bin Maryam thumma khuruju Ya'juj wa Ma'juj ila akhir min kalamihi. Dia mengatakan, Al-Imam Mubarakfuri, menurut pendapat saya, katanya, tartib menurut pendapat beliau, bahwa tanda-tanda alamat besar itu dimulai dengan dukhan. Dukhan itu tanda-tanda langit. Kemudian baru Dajjal, baru turunnya Isa bin Maryam, baru kemudian Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya. Ini menurut pendapat beliau. Lain Al-Imam Al-Mubarakfuri dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, justru dia mengatakan awalul ayat zuhuru dajjal. Jadi tanda yang pertama kali muncul itu bukan dukhan, tetapi dajjal dulu. Bahkan posisi dukhan itu dibelakangkan. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan perkataan Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, dan inilah yang kemudian banyak dikuatkan para ulama soal tartib, mana yang dahulu, mana yang belakangan. Apa kata beliau, Al-Imam At-Tayyibi yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan bahwa faminal awwali ad-dajjal wa nuzulu Isa wa Ya'juj wa Ma'juj wal khasfu wa minats tsani ad-dukhanu wa tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati wan nar allati tuhsyarun nas ila mahsyarihim. Kata beliau, setelah beliau membagi dua tanda-tanda kiamat besar, maksudnya bagi dua itu, ada separuh tanda-tanda kiamat besar itu menunjukkan dekatnya akan kehancuran alam semesta. Dan tanda-tanda yang kedua memang bukan hanya dekat, bahkan sudah sangat dekat dengan kehancuran. Kemudian beliau mentartib, pertama dimulai dengan munculnya Dajjal. Setelah itu kemudian turunnya Isa bin Maryam. Setelah itu kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu kemudian terjadi gempa dari tiga arah, timur, barat, dan jazirah Arab. Baru setelah itu terjadi dukhan, asap tebal di langit. Kemudian munculnya matahari dari arah barat. Kemudian munculnya binatang dari perut bumi yang akan bicara dengan manusia. Dan yang terakhir, munculnya api dari Aden Yaman yang bergabung dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia ke Syam. Maka ketika manusia berada di Syam, tepatnya di Palestina, maka disinilah Rasulullah SAW katakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali terjadi kepada manusia yang paling buruk. Baik, sedikit kita akan jelaskan satu persatu saja, karena juga waktu. Pertama, kita mengambil tartibnya Imam Tayyibi yang dinukilkan Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang menganggap bahwa Dajjal itu simbol. Maksudnya simbol barat. Kalau disebut Dajjal itulah Amerika, itulah Eropa. Tidak. Dajjal itu bukan sebuah simbol. Dajjal itu manusia, sama dengan kita.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan Dajjal itu untuk membuat fitnah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa kemunculan Dajjal itu berawal dari Dajjal ini berpura-pura menjadi orang soleh. Kemudian setelah itu meningkat mengaku seorang nabi. Kemudian setelah itu meningkat mengaku dirinya Tuhan. Itulah Dajjal. Dan puncaknya adalah ketika dia mengaku dirinya Tuhan. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Dajjal? Tentu ada hikmahnya. Sebagaimana Allah menciptakan iblis pun ada hikmahnya, karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sekalipun buruk, sekalipun tidak mungkin buruk 100%, pasti ada hikmah di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Dajjal untuk membuat fitnah dan ujian bagi manusia. Di zaman Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa Dajjal itu bukan sebuah simbol tapi manusia. Nabi itu kan selalu bicara soal Dajjal. Baik di mimbar-mimbar Jumatnya, baik di mimbar-mimbar perangnya, baik ketika berhalaqah-halaqah dengan para sahabatnya, selalu Rasulullah bicara soal Dajjal. Sehingga para sahabat itu karena seringnya mendengar Nabi bercerita Dajjal, seolah-olah Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Lah ketika itu tersebar isu ada seorang anak kecil, anak daripada seorang Yahudi. Fisiknya mirip dengan Dajjal yang disifatkan Nabi SAW. Namanya Ibnu Sayyad atau disebut dengan As-Saf. Jadi Nabi SAW mencoba ingin melihat, mengecek betul nggak Ibnu Sayyad itu Dajjal, karena ada sebagian sahabat bersumpah masalahnya bahwa dia adalah Dajjal. Dan Rasul tidak mengingkari sumpahnya. Seperti Abdullah ibn Umar dan ayahnya Umar ibn Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, Hafsah dan yang lainnya. Mereka berani bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Tapi Nabi SAW tidak bersumpah. Tapi Rasul tidak mengingkari sumpahnya. Jadi satu hari Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyad dengan beberapa para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar dan yang lainnya, ingin mengecek betul nggak Ibnu Sayyad ini Dajjal atau tidak Dajjal. Terjadi dialog di situ. Dan mengatakan, kata Nabi SAW, "Ya Ibnu Sayyad, maukah kau bersaksi aku ini utusan Allah?" Kata Ibnu Sayyad, "Ya, engkau adalah utusan bagi umat ummiyin yang buta huruf," katanya. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Maukah engkau juga mengakui aku adalah utusan Allah?" katanya. Dibalik pula pertanyaan. Maka Rasul mengatakan, "Kadzabta, dusta engkau." Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khab'an." Ibnu Sayyad, coba tebak isi dadaku apa? Lah ketika itu kan baru turun surah Duhan, surah asap. Ya. Jadi kata Ibnu Sayyad memandang dada Nabi SAW dan mengatakan duh. Dia tidak bisa menyebut duhan. Tetapi awalnya sudah benar kan? Duh. Apa kata Rasul? Ikhsa, celaka engkau. Walan ta'du wa qadra. Kau tidak bisa melampaui takdirmu. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengetahui bahwa anak ini ada keanehan. Sehingga kemudian setelah beberapa hari berikutnya Rasul ingin kemudian memperhatikan lagi anak itu, datang lagi. Cuman masalahnya ketika kemudian dia datang, Ibnu Sayyad sedang bermain-main, Nabi SAW sedang mengintai, tiba-tiba ibunya tahu Rasul sedang mengintai dan mengatakan, "Wahai Ibnu Sayyad, telah datang Muhammad mengintai." Maka dia lari ke belakang ibundanya, kata Rasul, kalau tidak didekati ibundanya, maka perkaranya akan jelas apakah dia Dajjal ataukah tidak Dajjal. Tapi pendapat yang kuat bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Bukan Dajjal. Kenapa demikian? Karena setelah Ibnu Sayyad ini besar, Ibnu Sayyad tinggal di kota Madinah. Dan dia juga ke Mekah. Sementara Dajjal itu tidak masuk Mekah dan Madinah. Dan dia masuk Islam. Ibnu Sayyad ini masuk Islam. Masalahnya ada satu kisah. Jadi satu hari
para sahabat Nabi SAW banyak berangkat untuk melaksanakan haji dari Madinah ke Mekah. Jadi Ibnu Sayyad ini salah satu orang yang ketinggalan rombongan, maka dia berangkat di belakang. Lah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu juga ikut juga telat rombongan. Tapi duluan dia. Ketika dia istirahat di bawah pohon, nampak Ibnu Sayyad dari kejauhan. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri itu orang yang bersumpah Ibnu Sayyad itu dajjal masalahnya. Mak, dajjal datang katanya. Gitu bahasanya kan. Jadi Ibnu Sayyad ini nengok ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ikut istirahat pula di situ. Apa enggak gemetar tuh Abu Sa'id Al-Khudri itu? Cobalah akhirnya Ibnu Sayyad ini menenangkan Abu Sa'id Al-Khudri dan mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku ini sedih," katanya. "Kenapa orang-orang menyebut aku ini dajjal? Katanya dajjal itu tidak beranak, aku punya anak. Katanya dajjal itu tidak mungkin masuk Mekah dan Madinah, aku masuk Mekah dan Madinah. Katanya dajjal kafir, aku masuk Islam. Kenapa orang-orang mengatakan aku dajjal? Rasanya aku ingin mengikat leher di pohon ini," katanya. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri melunak. Oh iya juga ya. Masa dajjal kayak gitu kan itu bahasanya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tiba-tiba endingnya ketakutan dia. Kata Ibnu Sayyid, "Ya Aba Sa'id, tapi kalau engkau ingin tahu di mana dajjal berada, aku tahu tempatnya," katanya. Tadinya udah melunak, makin ketakutan, ambil barang-barang lari dia. Abu Sa'id Al-Khudri itu. Tapi syahidnya dari kisah ini, ikhwan, bahwa dajjal bukan simbol. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat itu ada pada Ibnu Sayyad. Walaupun pendapat yang kuat Ibnu Sayyad bukan dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini cerita Ibnu Sayyad. Lah yang terkait dengan juga cerita dajjal adalah cerita jassasa. Dan ini diluaskan sekali penerangannya di dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Fitan. Itu disebut dengan hadis jassasa. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, dia sedang berlayar. Ma'ruf ya hadisnya ya. Hadis tentang jassasa ini. Jadi kisahnya adalah ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang Nasrani yang kemudian belakangan masuk Islam. Dia dengan 30 awak kapalnya ini sedang berlayar. Memang diperselisihkan apakah di Laut Yaman ataukah di Laut Syam. Tapi kan di ujung hadis Nabi SAW mengatakan kibal al-masyriq, dari arah timur, dari arah timur. Karena ketika ditanya apakah Laut Yaman, tidak. Apakah Laut Syam, tidak. Tapi Rasul mengatakan dari arah timur, dari arah timur. Makanya tiba-tiba kemudian ada seorang orang yang ngawur menjelaskan soal Dajjal. Bahwa pulau Dajjal itu sudah ditemukan di negeri Yaman, namanya Sakotra. Di situ pulau Dajjal katanya. Dan Dajjal itu punya kendaraannya mirip UFO. Kemana-mana ceritanya. Mirip UFO. Ini Dajjal dari planet mungkin ya. Pokoknya orang ini ngawur lah intinya. Tapi yang jelas bahwa kisah jassasa ini menarik karena sahabat ini dia datang dengan 30 awak kapalnya ini. Kemudian tiba-tiba terombang-ambing kapalnya, kemudian dihempas ombak, mereka pun terdampar di sebuah pulau. Ketika mereka terdampar di sebuah pulau, mereka hendak masuk ke dalam pulau itu ketakutan. Karena rupanya dalam pulau itu ada makhluk yang berbulu dari atas ke bawah, tidak tahu mana dubur, mana kubur. Saking banyak bulunya. Dan bisa bicara anehnya. Tiba-tiba kemudian ketika ditanya siapa kamu, dia mengatakan ana jassasa. Saya jassasa. Jassasa diambil dari kalimat jasus, artinya mata-mata. Maksudnya mata-mata Dajjal itu. Ketika ditanya apa itu jassasa,
Tapi makhluk yang berbulu ini tidak mengatakan apa-apa, cuman dia mengatakan pergilah ke dalam hutan. Di situ ada rumah yang dulunya tempat ibadah yang disebut dengan ad-dair. Kalian sudah ditunggu seseorang di situ. Kagetlah sahabat-sahabat ini. Ya. Akhirnya mereka pun kemudian masuk ke dalam hutan. Rupanya betul di situ ada tempat ibadah orang Yahudi yang sudah rusak gitu ya. Rupanya ada orang yang dirantai di situ. Ketika datang saja tiba-tiba orang ini sudah menyambut. Dari dulu aku tunggu kalian katanya. Kagetlah kan, mereka tersesat kok tiba-tiba sudah ditunggu katanya. Ketika kemudian lama cerita mereka ditanya soal beberapa soalan. Pertama bicara soal telaga. Ya, telaga yang ada di Tiberias. Apakah masih ada airnya atau tidak? Kemudian ditanya soal Ainuz Zughar, mata air Zughar. Kemudian ditanya soal kebun kurma Baisan. Sampai ditanya soal apakah sudah muncul Nabi akhir zaman. Kata orang-orang ini sudah. Kemudian orang ini mengatakan kalau begitu kalian harus ikut Nabi itu. Coba, Dajjal saja disuruh ikut Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang berusaha untuk menjauhkan umat dari ajaran Nabi Muhammad. Apa tidak lebih Dajjal dari Dajjal? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian mereka ketakutan pergi dari situ. Lah setelah kemudian mereka berhasil keluar dari pulau itu, kemudian mereka pun sebagian mereka masuk Islam. Sebagian mereka masuk Islam, akhirnya bercerita soal ini. Kejadian ini yang mereka lihat. Apa kata Nabi SAW? Orang yang kau temui adalah Dajjal. Orang yang kau temui itu adalah Dajjal. Kemudian Rasul menceritakan tentang Dajjal tidak mungkin masuk kota Mekah dan Madinah, serta kemudian menggoyangkan tongkatnya dan mengatakan hadihi thayyibah, dan panjang hadisnya. Intinya bahwa dari hadis ini juga jasa menunjukkan Dajjal itu bukan sebuah simbol, bukan simbol Amerika Barat atau Eropa, tidak. Dia manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah manusia. Karena buktinya ada sahabat yang berjumpa dengan Dajjal. Kan bukan simbol orang artinya. Walaupun secara bahasa Dajjal itu kan artinya pendusta. Dia lebih tinggi dibandingkan kadzab. Ya, kalau kadzab pendusta, Dajjal di atasnya kadzab lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa fitnah Dajjal ini luar biasa. Bagaimana tidak, bayangkan ikhwan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, jadi Dajjal ini masuk ke kampung-kampung Baduy Arab. Kemudian membawa orang-orang kampung ini ke kuburan. Kemudian Dajjal ini mengatakan kepada orang-orang kampung Baduy itu dan mengatakan, maukah kalian menyembah diriku kalau seandainya ibu dan bapak kalian yang sudah mati itu aku hidupkan? Ya, mereka tidak yakin. Tapi setelah kemudian betul-betul oleh Dajjal dihidupkan, tentu Dajjal tidak menghidupkan orang mati ya. Dajjal itu bekerja sama dengan syaitan. Setan ini yang menyerupai orang mati. Lah tiba-tiba setan-setan itu menyerupai orang-orang mati itu. Jadi ibunya, jadi ayahnya, jadi kakeknya, jadi orang-orang yang dicintainya lah. Setelah kemudian menjelma orang-orang yang dicintainya, orang-orang dicintai yang mati kemudian dihidupkan, Dajjal ini mengatakan, wahai keluargaku, karena dia sudah menghidupkan kami, dia adalah Tuhan, sembahlah dia. Coba bayangkan fitnah Dajjal luar biasa. Makanya Nabi SAW berwanti-wanti kepada kita, kalau berjumpa dengan Dajjal, falyan'a anhu, sebaiknya nyingkir. Jangan berhadapan. Kalau seandainya memang sudah berhadap-hadapan, kata Rasul, pejamkan mata. Kalau dia membawa api dengan air, masuklah ke dalam api. Saking ketakutannya Rasul SAW kepada umatnya. Karena fitnah Dajjal ini melebihi fitnah-fitnah yang lainnya, ikhwan. Peperangan itu fitnah. Kita lihat
perang-perang yang hari ini kita saksikan, Zionis Yahudi melawan Palestina saja sudah berapa jiwa melayang. Itu fitnah peperangan. Kemudian juga musibah di mana-mana, entah gempa bumi, tsunami, puting beliung, gunung meletus. Berapa jiwa coba jadi korban? Itu fitnah juga. Tetapi sehebat-hebatnya fitnah peperangan, sehebat-hebatnya fitnah bencana, tidak lebih besar daripada fitnah Dajjal. Makanya Rasul mengatakan, tidaklah Allah membuat fitnah sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan yang jauh lebih besar dibandingkan Dajjal. Saking besarnya fitnah Dajjal ini, sampai hampir semua para nabi memperingatkan umatnya. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dari Dajjal. Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati dari Dajjal. Semua para nabi, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an fitnatid Dajjal, kata Rasul. Tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Makanya kenapa kita dalam sholat sendiri, sebelum salam kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara. Salah satunya, min syarri fitnatil masihi Dajjal. Dari keburukan fitnahnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu turunnya Isa bin Maryam. Kenapa Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa dia tidak diwafatkan? Disebutkan dalam kisah Israiliyat, sebab kalau mengkisahkan para nabi sulit ya. Kita ini mengkisahkan kecuali harus disambungkan dengan kisah-kisah Israiliyat. Walaupun kita tidak boleh menjadi pegangan, tetap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kisah Israiliyat ini hanya sekedar pelezat cerita saja. Kata Rasul, hadithu ambani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan kisah, tapi jangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi satu hari Nabi Isa bin Maryam ini, dia sudah mendengar. Kan sebelumnya Nabi Zakaria dibunuh. Dan sebelum Zakaria, Yahya dibunuh, dipenggal kepalanya. Untuk mahar seorang wanita pelacur kepada raja namanya Herodes atau siapa di zaman itu. Jadi mereka pun sasaran pembunuhannya setelah berhasil membunuh Yahya kemudian Zakaria, maka mereka pun ingin membunuh Isa bin Maryam. Nah, Isa ini sedang berkumpul bersama Hawariyun, murid-muridnya. Isa sudah dikasih tahu Jibril bahwa tentara Zionis Romawi ini, Yahudi, akan membunuh dia. Maka Isa bin Maryam mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang ingin diserupakan dengan wajahku sebagai hadiahnya, dia akan menjadi temanku di surga. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa ada satu di antara beberapa muridnya Isa bin Maryam yang paling setia dengan Isa. Dialah yang kemudian mengatakan saya siap. Dan ini bertentangan dengan pemahaman orang-orang Nasrani. Ya, dan juga yang lainnya yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu justru pengkhianat Isa, bukan, dia adalah muridnya. Begitu keterangan Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala. Jadi akhirnya kemudian setelah siap dia diserupakan dengan Isa, maka Isa pun mengusap wajahnya, akhirnya persis seperti Isa bin Maryam. Lah ketika kemudian markasnya dikepung oleh tentara Romawi Zionis ini, maka Isa pun akhirnya tidur, disaksikan murid-muridnya diangkat ke langit. Tapi Isa berpesan, semua murid-muridku ajarkan ajaranku dimanapun mereka berada, kecuali satu orang yang mirip denganku, tinggal kau di sini. Maka semua pergi. Setelah Isa diangkat, lah yang diserupakan itulah yang ditangkap. Akhirnya dibunuh dan disalib. Dari sini orang-orang Yahudi mengatakan dalam Al-Quran, digambarkan dalam Quran itu, qatalnal masih ibn Maryam. Kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Tapi Allah bantah juga dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka pun tidak menyalibnya. Bal rafa'ahu Allahu ila sama. Bahkan Isa diangkat ke langit. Lah Isa ini di akhir zaman akan turun. Akan turun. Ini pula yang kemudian kenapa sekarang jadi polemik besar di Palestina. Kenapa Palestina itu perang terus tak berhenti-berhenti?
Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di bawah Masjidil Aqsa diyakini oleh orang-orang Yahudi itu ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu pondasi yang dulu pernah dibangun tempat ibadah di masa Nabi Sulaiman. Namanya Haikal Sulaiman. Lah di atasnya itu Masjidil Aqsa. Makanya mereka kan melubangi Masjidil Aqsa sampai sekarang. Gak boleh banyak-banyak orang sholat di Masjidil Aqsa, bisa gebrek. Karena sudah banyak lubang di bawahnya kan. Lah sekarang kita lihat orang-orang Barat, Amerika, ketika orang-orang Zionis Yahudi menyerbu Israel, kenapa mereka bantu? Padahal Yahudi dan Nasrani itu musuhan secara ideologi ya. Kenapa musuhan? Orang Yahudi itu mengkafirkan Nasrani karena mereka tidak mengakui kerasulan Isa dan tidak mengakui adanya Injil. Mereka menganggap Isa itu anak zina. Dan mereka mengatakan Injil itu karangan Isa karena dengan sebab Injil lah yang merusak Taurat. Karena Injil itu kan banyak hukum-hukum di Taurat yang dimansuh. Jadi mereka menganggap Injil itu perusak Taurat. Makanya kalau antum ke sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, mereka tidak naruh Injil. Mereka hanya Taurat. Tapi Nasrani sebaliknya, mereka mengakui Taurat. Nasrani itu sampai sekarang antum lihat di gereja-gereja itu, mereka satu sisi punya kitab Injil, satu sisi masih memakai Taurat. Dalam bahasa mereka perjanjian lama, perjanjian baru. Lah orang-orang Nasrani mengkafirkan Yahudi. Kenapa? Karena mengejek nabinya. Mengatakan nabi kami dianggap nabi pezina dan Injil dianggap dongengan Isa bin Maryam. Artinya secara ideologi kan gak ketemu tuh Yahudi dan Nasrani kan. Tapi kenapa dalam peperangan Palestina ini, kenapa Barat yang notabene itu mereka berakidah Nasrani malah membantu Yahudi memerangi kaum muslimin? Di sini semua ada kepentingan politik. Ada kepentingan ideologi juga. Begini maksudnya. Orang-orang Yahudi berkeyakinan kalau seandainya Masjidil Aqsa, sekarang kan ada isu nih. Pemimpin Argentina belakangan ini kan, saya baca di medsos itu, menyerukan untuk membombardir Masjidil Aqsa. Kalau bisa dirobohkan saja. Cepat bangun haikal. Tapi kemudian isunya bergulir kan, akhirnya dikecam oleh negara-negara Islam. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ketika kemudian orang-orang Yahudi ini hendak membangun Haikal Sulaiman, apa keyakinan mereka coba? Untuk apa sih mereka mencari Haikal Sulaiman itu? Mereka ingin membangun Haikal Sulaiman itu karena keyakinan orang-orang Yahudi kalau Haikal terbangun, maka Mesius mereka akan bangkit. Bahasa kita Dajjalnya. Dajjalnya itulah Mesiusnya mereka itu, yang akan menolong mereka menguasai dunia. Itu keyakinan orang Yahudi. Lain keyakinan Yahudi, lain pula keyakinan Nasrani. Keyakinan Nasrani bahwa kalau Haikal itu terbentuk, maka Isa bin Maryam akan bangkit dan akan memimpin Nasrani dan akan mengalahkan Yahudi dan Muslim dan akan menguasai dunia. Dari sini kita tahu siapa yang dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan. Jadi Yahudi dan Nasrani itu saling memanfaatkan sebenarnya. Terutama Nasrani memanfaatkan Yahudi. Disuruh Yahudi cari haikal, karena dia punya keyakinan kalau haikal ditemukan, maka penolong mereka akan datang dan akan membawa mereka untuk menguasai dunia. Itu keyakinan Yahudi. Tapi Nasrani mengatakan biarkan haikal dicari Yahudi. Sebab kalau itu muncul, Isa pun akan datang menghancurkan mereka. Makanya kenapa orang-orang Nasrani secara ideologi itu membantu Yahudi? Padahal tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, tidak, mereka berpecah. Itu hanya masalah kepentingan. Lah Islam juga sama. Punya kepentingan di Masjidil Aqsa kan? Karena masjid itu akan menjadi kekuatan kaum muslimin di akhir zaman. Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Kalau Baitul Maqdis sudah menjadi pusat kekuatan kaum muslimin, robohlah Yathrib Madinah. Artinya tiga agama punya kepentingan di situ kan. Lah salah satunya cerita akhir zaman adalah turunnya Isa bin Maryam.
Isa ibnu Maryam. Turun satu untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa disalib, bahwa Isa mati di tiang saliban. Tahu-tahu turun di akhir zaman, masih hidup, tak disalib pula dia. Berarti siapa yang disalib tuh? Jadi turunnya Isa membantah siapa? Nasrani. Sekaligus membantah orang Yahudi yang mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Mana dia masih hidup? Berarti tidak benar. Isa belum mati. Jadi turunnya Isa ini untuk membantah dua agama ini. Dan juga membantah bahwa Isa adalah Tuhan. Isa anak Tuhan. Isa satu di antara tiga Tuhan. Karena ketika dia turun di Manarul Baydha, di menara yang putih di dekat Damaskus, kemudian gabung kepada tentara Al-Mahdi di Bukit Tur. Ketika itu Imam Mahdi dan pasukannya, mereka bersembunyi dari kepungan Dajjal karena pasukannya sedikit. Dan ini juga dalil bahwa jihad ini, kalau memang kekuatan musuh lebih berat, tidak usah dipaksakan, sembunyi. Ya. Makanya Imam Mahdi sembunyi karena pasukan Dajjal di mana-mana masalahnya. Sampai-sampai kemudian kepala kerbau lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Kelaparan mereka di atas bukit itu. Sampai akhirnya kemudian sebagian kaum muslimin, pasukan Imam Mahdi mengatakan, kalau kita tetap di atas bukit kita akan mati konyol. Sebaiknya kita lawan jihad. Kalaupun kita mati syahid. Akhirnya sepakat semuanya, besok kita turun. Kemudian mereka pun ketika subuh bangun, kemudian mengumandangkan azan. Antara azan dan qomat inilah Isa turun. Kemudian Isa datang kepada mereka. Kata Imam Mahdi, taqaddam ya ruhallah, wahai ruh Allah, silahkan kau jadi imam. Imam Mahdi mengatakan, oh tidak, setiap kaum ada imamnya sendiri. Engkaulah yang jadi imam. Akhirnya Al-Mahdi jadi imam, Isa di belakang Imam Mahdi. Ini untuk menunjukkan bahwa Isa bukan Tuhan. Masa dia jadi makmum Tuhan, gimana ceritanya? Ya. Tuhan yang disembah lah, bukan yang nyembah. Ya. Nah, itu diantaranya juga bahwa dia bukan Tuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Menariknya dalam sebuah hadis riwayat. Jadi setelah kemudian selesai sholat subuh, maka Isa mengusap satu persatu pasukan itu dan menyebutkan kedudukan mereka di surga. Jadi ketika Isa bin Maryam selepas melaksanakan sholat subuh, maka Isa mengusap semua wajah para tentara Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdillah dan menyebutkan kedudukan mereka di surga. Di sini Isa bin Maryam memberikan 3 pilihan kepada pasukan Al-Mahdi. Pertama, tidak usah berperang. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan pasukan lain yang bukan kalian. Biar pasukan itu yang akan menghancurkan Dajjal. Atau yang kedua, tidak usah perang kalian. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kirimkan bencana untuk meluluhlantakkan Dajjal. Atau yang ketiga, kita berperang. Aku akan memimpin kalian dan kupastikan pasukan Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang-pedang mereka. Kalian tinggal tebas saja. Milih mana? Yang terakhir lah, tinggal tebas. Enak kalau ngelawan musuh kayak gitu ya. Tinggal tebas saja. Akhirnya kemudian Isa pun memimpin mereka dan berhasil membunuh Dajjal. Disitulah kemudian kaum muslimin bisa memerangi para pengikut Dajjal sampai ada sebagian mereka yang sembunyi di batu-batu pula bicara. Hei muslim, ini Yahudi di belakang, bunuh dia. Semua bisa bicara kecuali satu pohon namanya Gharqad. Itu pohon tak mau bicara. Saya dengar di Israel ditanam banyak-banyak tuh. Bocor hadis ini ke Israel. Jadinya ditanam jadinya. Ya. Intinya bahwa akhirnya kemudian Isa bin Maryam dan kaum muslimin pun setelah kematian Dajjal, maka banyak ahli kitab beriman kepada Islam disebabkan Isa bin Maryam. Allah berfirman, wa in min ahlil kitab
illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian besar ahli kitab yang beriman sebelum kematian Isa bin Maryam. Dan Rasul mengatakan tuba liman asya ba'dal masih. Beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman Isa bin Maryam, di akhir zaman. Sampai dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad itu, saking suburnya, maka buah delima itu, saking suburnya itu bisa, cangkangnya orang bisa masuk ke dalamnya beberapa orang. Sebesar apa delimanya tuh? Cangkangnya orang bisa masuk. Berarti kalau duren, satu, udah kebayang itu satu duren tuh kan, cangkangnya bisa masuk ke dalam. Tapi di sini menunjukkan bahwa nanti dunia ini akan subur kembali. Tapi masalahnya tidak lama. Karena ketika itu muncul alamat yang ketiga, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini kabilah. Kalau kita melihat dalam sejarah, dia adalah kalau ditarik ke atas, itu turunan Yafis ibnu Nuh alaihi salam. Kan Nuh ini punya anak 4. Ada Syam, ada Ham, ada Yafis. Kan'an ini kafir. Lah turunan Yafis inilah yang kemudian banyak melahirkan manusia. Salah satunya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kalau ditarik benang ke atas, dia turunan Yafis ibn Nuh. Lah Ya'juj wa Ma'juj ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, maka selalu bicara soal Ya'juj dan Ma'juj. Karena kita tahu bahwa Dzulqarnain ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dia berjalan ke 3 arah kan. Arah yang terakhir, dia berjumpa dengan sebuah kaum yang tidak dipahami bahasanya. Sampai Ibnu Katsir ketika memberikan catatan, ya, saking tidak tahu bahasanya seperti apa, Dzulqarnain ini sampai menyediakan 10 penerjemah dengan berbeda bahasa. Baru paham 10 penerjemah. Dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa, dari bahasa Jawa ke bahasa Padang, dari bahasa Padang ke bahasa Alor, ke bahasa Melayu, ke bahasa ini, ke bahasa itu, baru ke bahasa Dzulqarnain. Setelah lewat 10 bahasa baru paham Dzulqarnain. Ini nggak bisa dipahami bahasanya. Rupanya kata Dzulqarnain, kenapa dia mengeluh bahwa ada 2 kabilah yang selalu merusak bumi. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka minta untuk supaya dipisahkan dengan cara membuat benteng. Makanya kemudian dibuatkan benteng oleh Dzulqarnain itu. Dan benteng itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak bisa dijebol kecuali di akhir zaman. Padahal Ya'juj dan Ma'juj itu, mereka berusaha ngorek lubang itu. Nggak bisa-bisa. Karena setiap dikorek sudah lubang, besoknya ditinggalkan, balik lagi. Dikorek lagi, ditinggalkan, balik lagi. Mereka tidak bisa keluar, karena memang belum takdir Allah mereka keluar. Kecuali nanti di akhir zaman, pemimpin mereka diilhamkan mengucapkan insya Allah. Dan mengatakan, nahfiru ghadan insya Allah. Besok kita gali lagi insya Allah. Gara-gara insya Allah itulah jebol benteng itu. Masih baik, coba insya Allahnya sekarang jempol habislah antum di sini kan. Tapi kan Allah tidak izinkan itu. Diilhamkan kalimat itu nanti, karena ini kan alamat ketiga. Ya'juj wa Ma'juj ini. Lah dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW bicara soal hari kiamat, ketika Allah katakan kepada Adam, ya Adam, yaqulu labbaika rabbana wa sa'daik. Wahai Adam, kata Adam, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, keluarkan keturunanmu yang merupakan bi'san ilan nar, kelompok yang akan menjadi para penghuni neraka. Adam kaget, ya. Kok wama bi'san nar? Apa maksudnya ini? Bi'san nar ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarkan dari 1000 itu 999 masukkan ke neraka, 1 ke surga. Dari sini istinbat para ulama hadis mengatakan bahwa berarti jumlah Ya'juj wa Ma'juj nanti di akhir zaman ketika keluar itu bandingannya 1 dari kita, 999 dari mereka. Macam mana melawannya?
Makanya Rasul mengatakan, kalian kira jihad sudah terputus? Tidak. Jihad itu akan terus sampai keluar Ya'juj Ma'juj, mereka kaum yang tidak bisa dibunuh dan diperangi. Ya gimana, antum dikorek 10 orang aja mati. Ini dikorek 999, apa nggak konyol lagi? Udah mati konyol lagi. Ya. Karena makanya tidak bisa diperangi kan, jumlahnya banyak. Bahkan kalau kita lihat tafsir-tafsir Qurtubi, tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan mufassir yang lainnya, itu mengerikan bagaimana keganasan mereka. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu beda fitnahnya dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu memang fitnah agama. Kalau engkau mengakui aku Tuhan, ku kasih kau kekayaan. Kalau engkau tidak mengakui aku Tuhan, ku hancurkan. Itu fitnahnya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj ini fitnahnya ngerusak aja dia. Ketemu orang bantai, bunuh. Bahkan dikatakan kanibal. Habis dibantai, dimakan pula dagingnya. Makanya kemudian mereka saking sombongnya membunuh semua orang di luar rasnya. Mereka mengatakan apa? Qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sam. Kami sudah membunuh semua orang-orang yang ada di bumi, yang di langit. Nah, sekarang yang di langit katanya. Sombong mereka. Makanya kenapa Allah mengatakan kepada Isa untuk menyelamatkan diri, jangan dilawan. Bayangkan sekelas Isa saja disuruh jangan melawan. Suruh sembunyi. Karena jihad itu kalau jelas-jelas kalah, ya ngapain? Itu bunuh diri namanya. Akhirnya Isa pun sembunyi. Di sinilah Isa berdoa kepada Allah. Turunlah azab kepada Ya'juj Ma'juj berupa nagaf. Nagaf itu ulat. Disebutkan dalam hadis, dia menggigit tengkuknya. Tengkuk Ya'juj Ma'juj. Satu mati kayak gardu listrik mati semua. Lah bayangkan, 1:999 apa? Bangkainya di mana-mana, setiap satu jengkal ada kan gitu. Gimana cara membuangnya? Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung sebesar-besar unta, kemudian mengambil bangkainya, dibuang berantah kemana. Intinya bumi pun menjadi bersih setelah kemudian turun hujan dan tidak tersisa bekas-bekasnya. Di sinilah kemudian ada yang mengatakan Isa melakukan ibadah haji. Dan itu haji terakhir, kan setelah itu Isa meninggal. Karena sudah tidak ada haji lagi, maka datang orang yang bernama Dzu Suwaiqataini dari Habasyah. Datang ke Mekah, dihancurkan Ka'bah sampai ke akar-akarnya dan diambil pembendaharaannya. Kemudian diperangi oleh Raja Himyar dari Yaman. Akhirnya kemudian bisa membunuh Dzu Suwaiqataini. Baru setelah itu, ini namanya tanda-tanda kiamat besar yang berkaitan dengan bumi. Baru setelah itu tanda-tanda besar yang berkaitan dengan langit. Apa itu? Setelah Ya'juj wa Ma'juj, munculnya dukhan. Dukhan ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Dukhan ini, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih untuk kalian. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sifat dukhan, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ya'tin nas yaumal qiyamah dukhan fayakhudhu bi anfasihim hatta ya'khudahu minhu ka hayati zukkan. Akan datang dukhan, maksudnya asap kepada manusia di akhir zaman, yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka merasakan pilek yang luar biasa. Tapi dalam riwayat kalau dihirup orang kafir maka akan mengeluarkan darah di semua lubang yang ada di anggota badannya. Artinya ini siksaan. Tapi ini tanda langit. Ingat, dukhan ini tanda langit. Memang asap itu Allah datangkan dari langit, bukan dari bumi kita kirim ke langit. Karena kebakaran hutan jadi bukan itu. Ya. Tapi dukhan itu tanda langit. Karena banyak kemudian orang-orang yang ketika memahami hadis, bahasanya apa, cocok logi itu gimana gitu ya, mencocok-cocokkan dengan kenyataan yang ada gitu kan. Karena masalah dukhan ini yang pernah rame masalahnya. Kan pernah rame itu kan, tahun kemarin kan, bahwa tanggal 15 bulan Ramadan ya akan terjadi dukhan itu. Tapi meleset, tak ada dukhan. Yang ada dukhan yang ada di mulut tuh. Itu dukhan banyak tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa dukhan ini adalah tanda-tanda langit.
Lah dukhon ini sangat menyakiti orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang beriman terganggu, paling tinggi pilek mereka. Akhirnya sepakat mereka pun berdoa kepada Allah dan mengatakan dengan penuh rasa ikhlas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana kshif 'annal adzab inna mu'minun. Ya Allah, singkapkan azab dari kami, kami siap beriman katanya. Akhirnya apa? Allah pun singkirkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dukhon sudah tersingkir, mereka pun sudah tidak sakit kepala lagi, tidak juga mereka beriman. Ketika mereka tidak beriman, satu malam mereka tertidur pulas. Kemudian datang waktu subuh. Orang-orang yang beriman tentu mereka bangun subuh, mereka sholat subuh kan itu. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fajir, mereka tidak bangun. Sampai waktu harusnya terbit matahari, tak ada pun matahari terbit. Ditunggu zuhur, tak terbit-terbit. Ditunggu asar, tak terbit-terbit. Harusnya matahari terbenam, tiba-tiba terbit. Itulah namanya matahari terbit dari arah barat. Harusnya terbenam matahari itu, malah terbit. Disinilah manusia menangis semuanya. Bagaimana tidak menangis, ikhwan? Kalaulah seandainya para penyembah berhala itu membuang berhala-berhala mereka, percuma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau belum berusaha berbuat baik dengan keimanannya. Ketika matahari terbit dari arah barat, seluruh pintu tobat ditutup. Semua dai resign jadi dai. Percuma juga dia berdakwah. Nggak ada lagi yang terima tobatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, sebagian pensyarah hadis mengatakan jarak antara terbit matahari dengan munculnya binatang itu hanya sehari, 2 hari, paling lama 3 hari saja. Ini pun menjadi polemik para ulama. Lebih dulu mana? Antara 3 ini, dukhan, kemudian terbitnya matahari, kemudian munculnya binatang yang melata ini. Ini 3 perkara ini, sebagian mengatakan ini dulu baru itu, ada yang mengatakan itu dulu baru ini. Nah, gitu ya. Pokoknya 3 ini berdekatan waktunya. Tapi menurut Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, tertibnya seperti ini. Jadi terbit matahari dari arah barat, baru muncul binatang melata dari perut bumi yang tugasnya hanya menstempel manusia saja. Memang riwayat-riwayat tentang dabatul ardi ini banyak, tetapi kebanyakan ada sebagiannya palsu, ada sebagiannya dhaif jiddan, tidak bisa terangkat gitu. Seperti umpamanya menggambarkan bahwa binatang ini gabungan dari semua binatang. Contohnya umpamanya sebuah riwayat, ingat riwayat ini sebenarnya bukan hadis, ini penafsiran dari sebagian ahli tafsir, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Zubair radhiyallahu an. Bayangkan dia mengatakan ra'suha ra'su thaurin wa ainuha ainu hinzirin wa udhunuha udhunu filin wa qarnuha qarnu ailin wa unukuha unuku ni'amatin wa sadruha sadru asadin wa launuha launu namarin wa hasiratuha hasiratu hirrin wa dhanbuha dhanbu kabsin wa qawaimuha qawaimu ba'irin. Ini kalau dikumpulkan binatang ada semua di sini. Mulai dari kepalanya, kepala banteng, matanya, mata babi, telinganya, telinga gajah, tanduknya, tanduk rusa, lehernya, leher unta, dadanya, dada asad gitu ya, dada singa. Kemudian juga warnanya, warna macan, kemudian dadanya seperti kucing, kemudian buntutnya seperti kambing. Coba antum gambar tuh, kejadian apa tuh? Nah, ini nggak bisa, ini dari mana kan gitu? Ini kan kisah-kisah seperti ini kisah Israiliyah, tidak bisa didabah kok seperti itu. Tapi memang menjadi khilaf para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sampai ketika bicara soal dabah ini,
Beliau mengatakan pertama, Dabbatul Ardi itu siapa dia? Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang pertama, annaha min fasilati naqati salih, bahwa dia adalah anak unta dari unta mukjizat Nabi Saleh. Kan ketika kaum Samud di zaman Nabi Saleh itu datang kepada Nabi Saleh, "Hei Saleh, kalau engkau memang nabi, kau harus punya mukjizat." Ingat, mukjizat itu kan disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya kan. Seperti di zaman Nabi Musa, karena banyak sihir, makanya mukjizat Nabi Musa identik mirip sihir, tapi bukan sihir, dia mukjizat. Tongkat jadi ular gitu ya, tangan bercahaya. Atau Isa, di zaman itu kan ilmu kedokteran luar biasa, ngerasik-ngerasik herbal itu ya. Makanya rata-rata mukjizat Nabi Isa itu berkenaan dengan kesehatan, obati orang sakit, orang mati dan macam-macam kan itu. Lah di zaman Nabi Soleh ini identik dengan pahat-pahat tuh, pahat-pahat bukit, pahat-pahat gunung ya kan. Buat ini intinya bicara batu aja lah. Ya kan, karena kaum Samud itu kan ngikuti kaum Ad yang biasa mahat-mahat batu. Makanya mukjizatnya pun minta dari batu. Tolong keluarkan unta dari batu katanya. Jadi unta itu anak batu. Akhirnya kemudian keluar unta itu. Makanya dinasabkan kepada Allah naqatullah. Ya. Maksudnya ini idhafatu tasyrif namanya. Karena keluar dari batu kan. Lah, permintaan mereka bukan hanya unta keluar dari batu, tapi harus usyara. Usyara itu unta yang bunting 10 bulan. Keluar langsung melahirkan gitu maksudnya. Lah, akhirnya keluar, betul-betul melahirkan. Nabi Soleh sudah mengatakan jangan diganggu. Ya, beberapa hari tidak diganggu. Lama-lama dibunuh induknya. Lah, anaknya ini lari masuk ke batu lagi. Lah, katanya Imam Qurtubi, lah anak unta yang lari ke batu tuh nanti akan keluar di akhir zaman, itulah Dabbah katanya. Ini kata pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua bukan. Dabbah itu maksudnya jasasa. Jasasa itu artinya tadi makhluk yang ditemui oleh siapa? Sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sahabat yang saya ceritakan tadi yang ketemu Dajjal itu. Itu namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Seorang Nasrani masuk Islam. Dan dia pula yang berjasa pertama kali menerangi masjid Nabi. Dan dia juga yang membuat mimbar Nabi. Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia orang yang membuat mimbar Nabi. Dia juga yang menerangi masjid Nabi. Karena punya keahlian. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ya. Jadi ini yang pertama. Naqatus salih. Atau anak untanya. Mukjizat Nabi Saleh. Yang kedua jasasah. Binatang berbulu itu. Atau yang ketiga katanya. Ular. Ular yang pernah berada dalam Ka'bah. Jadi di masa kita tuh di zaman Nabi SAW kan, kalau di masa-masa Rasul di usia-usia belasan tahun kan terjadi perang Fijar, terjadi Hilful Fudul kan, kalau antum belajar sejarah lah. Itu kan pernah terjadi banjir. Akhirnya kemudian merontohkan sebagian Ka'bah. Hijar Ismail roboh. Ka'bah dulu kan persegi panjang. Hijar Ismail masuk. Ya. Kemudian terkena banjir Hijar Ismail ini roboh. Akhirnya tinggal separuh. Kemudian orang-orang Quraisy pun ingin merobohkan dan merenovasi. Takut karena sebagian orang-orang yang menyaksikan Abroha dihancurkan itu masih hidup. Mereka nggak mau menghancurkan ini kan, menghancurkan Ka'bah kan. Akhirnya ada orang tua namanya Al-Walid ibn Mughirah. Ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Tokoh yang paling kaya melebihi Abu Jahal itu. Mengatakan sudah, kita kan menghancurkan Ka'bah bukan untuk dihancurkan seperti Abroha. Kita menghancurkan Ka'bah kan untuk dibangun lagi. Ketika sudah bawa palu, kaget di situ ada ular. Akhirnya dia loncat gitu ya. Nggak berani karena ada ular. Rupanya ada penunggunya di situ. Ular. Setelah kemudian dilempar-lempar, ular itu pergi. Barulah kemudian Ka'bah dirobohkan. Lah ular ini pergi entah kemana. Rupanya itulah Dabbah di akhir zaman. Kata Qurtubi, ini semua gak ada dalilnya, ini pendapat-pendapat semua. Ya. Tapi ada juga kata Imam Qurtubi bahwa Dabbah itu adalah anna dabbata insanun mutakallimun yunadiru ahlal bid'ah wal kufri wa yujadiluhum. Jadi Dabbah itu adalah ustad-ustad, kiai-kiai, dai-dai yang menghantam ahli bid'ah. Nah, kalau antum menghantam ahli bid'ah, antum Dabbah. Ini pendapat yang terakhir.
Tapi ini kan tidak berdasar, pendapat-pendapat ini tidak berdasar. Intinya bahwa dabah binatang yang keluar dari perut bumi bisa bicara, selesai. Tugasnya stempel. Mukmin kafir, mukmin kafir. Sampai disebutkan dalam riwayat, walaupun lemah itu ala dha'fir riwayat. Syekh Albani melemahkan riwayatnya. Jadi di antara amalan dabah ini, di tangannya terdapat stempel Nabi Sulaiman, di tangan kirinya terdapat tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau ketemu orang yang beriman di stempel dahinya, tok, langsung bercahaya wajahnya. Kalau ketemu orang kafir dipukul hidungnya, langsung hitam mukanya. Dari situ mulai terbedakan mana mukmin, mana kafir. Nampak cahaya di wajahnya, mukmin. Nampak hitam di wajahnya, kafir. Ketika itu nama dilupakan. Setiap orang panggilannya cuma dua, mukmin, kafir. Kemana? Min, ke sana, fir. Itu saja. Nggak ada lagi. Nama udah nggak hilang itu. Tapi tidak tersinggung. Karena memang sudah dilupakan nama. Ya, luar biasa. Itu di zaman dabah itu ada yang keterangannya seperti itu. Adapun kapan keluarnya wallahu a'lam. Karena di mana keluarnya wallahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan dia keluar di Mekah, ada yang mengatakan dekat dengan Mekah dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Adapun setelah itu baru setelah dabah keluar baru ada angin dingin. Apa namanya? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Terjadi gempa, tapi gempa ini bukan menghancurkan satu daerah, satu negara hancur gara-gara gempa. Dari arah timur, dari arah barat, dari jazirah Arab. Berarti sudah dekat kiamat. Baru setelah itu datang angin dingin sekali menerpa ketiak-ketiak manusia dan membunuh setiap orang yang ada keimanan walaupun sebiji dal. Angin itu. Ketika tidak ada orang beriman kecuali meninggal, maka yang tersisa hanyalah orang jahat di permukaan bumi. Disinilah Allah akan giring orang-orang jahat dengan api yang keluar dari perut Aden Yaman, yang bergabung dengan api dari perut Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian menggiring mereka. Tugas api ini hanya menggiring, bukan membakar. Jadi kalau orangnya diam, dia ikut diam. Orangnya tidur, dia ikut tidur. Kalau udah bangun, digiring lagi. Tapi kalau yang lain terbakar. Tapi khusus manusia tidak terbakar. Dia hanya giring saja sampai kemudian ke Syam sana. Di Syam inilah kiamat dibangkitkan. Artinya kiamat sangkakala yang pertama itu tidak dirasakan kecuali orang kafir. Orang beriman tidak akan merasakan kiamat yang pertama. Karena sudah mati dengan angin duluan. Berarti yang tersisa hanya orang kafir. Baru kiamat kedua, maksudnya tiupan kedua, namanya tiupan kebangkitan. Baru dirasakan semua manusia, mu'minuhum wa kafiruhum wa barruhum wa fajiruhum, dan begitu seterusnya. Inilah di antara ringkasan 10 tanda-tanda kiamat besar. Sebenarnya banyak keterangannya, tapi juga karena juga waktu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekilas 10 tanda-tanda kiamat besar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,